Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau selalu melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga kami dapat bangun dalam kondisi yang baik dan sehat. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga iman kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari surat Yakobus pasal yang keempat ayat yang ketiga. Demikian sabda Tuhan. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Tema renungan saat ini adalah jangan salah berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Dina adalah seorang gadis yang bertumbuh di sebuah keluarga Kristen. Di usianya yang sudah terbilang dewasa untuk hal-hal rohani, tidak asing lagi baginya. Ia rajin beribadah, berdoa, dan bahkan melayani Tuhan di gerejanya. Suatu hari ibunya menderita sakit parah. Ia sudah berusaha melalui jalur medis untuk mengobati ibunya, tetapi kesembuhan tidak pernah terjadi. Bahkan ia sudah berdoa dan berpuasa. Ia tidak rela melihat ibunya menderita, apalagi meninggal dunia. Tetapi Tuhan berkehendak lain. Beberapa waktu kemudian ibunya meninggal dunia. Ibunya sempat berpesan kepadanya agar ia tetap setia kepada Tuhan. Tetapi Dina tetap memaksa Tuhan untuk menolong ibunya. Di detik-detik terakhir sebelum ibunya meninggal, Dina berkata kepada Tuhan bahwa jika Tuhan tidak memberikan kesempatan hidup bagi ibunya, maka ia tidak akan percaya lagi kepada Tuhan. Setelah kematian ibunya, Dina meninggalkan imannya. Hatinya mengeras dengan kekecewaan yang mendalam terhadap Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sekeliling kita ada banyak orang yang memiliki iman yang dangkal, seperti halnya Dina. Mereka memaksa Tuhan untuk menjawab doa-doa mereka tanpa menyadari bahwa Tuhan punya kehendak yang berbeda. Doa-doa mereka kebanyakan berisi ancaman kepada Tuhan. Seperti, kalau Tuhan tidak menjawab doa saya, maka saya tidak akan melayani Tuhan lagi. Kita perlu ingat bahwa Tuhan itu bukan seorang pembantu yang bisa seenaknya kita suruh menyediakan ini dan itu, melakukan ini dan itu. Dia adalah Tuhan, penguasa, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Dan dia adalah Raja segala raja yang seharusnya kita taati, kita sembah, dan kita tinggikan. Saudara yang terkasih, anugerah Tuhan sudah ditunjukkan kepada kita dengan melayakkan kita untuk memperoleh keselamatan. Seharusnya kita yang tidak layak untuk diberi pengampunan dari Tuhan, sebab pada dasarnya kita adalah manusia hina dan penuh dosa. Jadi jika selama ini doa kita sering memaksa dan mengancam Tuhan, hentikanlah. Seharusnya doa kita adalah berserah kepada kehendak-Nya dan bukan pada kehendak kita, seperti doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Biarlah kehendak-Mu lah yang terjadi dan bukan kehendak-Ku.
Bandingkan dalam Injil Lukas 22 ayat 42. Saudara yang terkasih, mari kita menyerahkan setiap pergumulan kita kepada kehendak Tuhan. Karena itu, mari kita bangun karakter untuk menghormati otoritas Tuhan. Karena Tuhanlah yang tertinggi di atas segala-galanya. Biarlah segala puji hormat kita tujukan hanya kepada Dia, sehingga namanya dimuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ampunilah kami jika kami sering membujuk dan memaksa Tuhan agar memenuhi apa yang menjadi keinginan kami. Kini kami menyadari bahwa seharusnya kami berserah penuh kepada kehendak-Mu, karena kami percaya bahwa Tuhan punya rencana baik dalam hidup kami. Bapa yang penuh kasih, kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon penyertaan dan pertolongan Tuhan. Berikanlah kesehatan kepada kami dan juga orang-orang yang kami kasihi. Kami memohon kiranya Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang mengalami lemah fisik atau sakit. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menjamah dan menyembuhkannya. Demikian juga berkatilah bangsa dan negara kami, terutama para pemimpin yang Engkau percaya untuk memimpin negeri kami. Berikanlah hikmat-Mu ya Tuhan, agar dalam setiap keputusan dan apapun yang dikerjakannya seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, selamat berakhir pekan dengan orang-orang terkasih. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.